Selamat pagi sahabat rohani KBP Jatinegara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Amsal pasal 24 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kalau kita menyimak khususnya ayat 11 tadi, bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalimat ini serasa begitu sadis karena ini adalah masalah kemanusiaan, pembunuhan. Saudara-saudara yang kekasih, karena ini adalah bagian dari misalnya bagaimana genosida yang dialami oleh bangsa-bangsa, paling tidak juga pernah dialami oleh bangsa kita, Indonesia. Di mana Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun yang memakan banyak korban jiwa, baik melalui kerja rodi dan lain-lain. Karena pada masa itu bangsa kita tidak memiliki pasukan perang yang memiliki peralatan yang memadai, sebagaimana misalnya tentara dan polisi. Namun kita berhasil mengikrarkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Mengapa? Karena rakyat Indonesia dan para pahlawan berhasil melawan penjajah karena bersatu dan semangat juang yang begitu tinggi. Tugas kemerdekaan adalah panggilan untuk membebaskan dari penjajahan. Demikianlah orang Kristen terpanggil untuk menjadi pembebas bagi mereka yang tertindas. Hal ini dapat kita lihat dari perintah Yesus dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 18 sampai 19. Demikian, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Seiring dengan itu, kitab Amsal juga mengingatkan dan menjadi nasihat kepada kita dalam renungan pagi hari ini, bahwa orang percaya tidak boleh membiarkan orang-orang atau sebangsanya ditindas seperti dalam ayat 11 tadi, dihukum pancung dan dibunuh. Hukuman dari Tuhan tidak boleh dengan persekusi yang marak sekarang terjadi di sekolah-sekolah setingkat SLTP dan SLTA. Karena persekusi ini juga sebenarnya membunuh secara pelan-pelan karena tekanan psikologis, sehingga membuat seseorang itu menjadi depresi dan stres. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus,
kalau kita baca misalnya juga dalam Alkitab di kitab Ester, kisah Ester adalah salah satu contoh luar biasa tentang seseorang yang membebaskan umatnya, bangsanya, membebaskan mereka yang terdorong menuju kematian. Keberanian Ester menyelamatkan bangsanya, bahkan ketika mudah baginya untuk mengabdikan tugasnya dengan merayu Raja Ahasweros. Dengan hikmat dari Tuhan, Ester berhasil membela dan menyelamatkan orang Yahudi dari pembunuhan oleh tangan Raja Ahasweros. Inilah ujian bagi kita. Apakah kita memiliki mata rohani untuk membela mereka yang terancam nyawanya atas kematian karena ketidakadilan? Sebab misalnya sekarang banyak kematian bukan misalnya soal dibunuh, tetapi akibat ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik. Pembelaan dan perlakuan karena kematian tidak boleh dilakukan oleh manusia atas dasar hukum apapun. Artinya tidak boleh diperlakukan atau begitu bebas melakukan pembunuhan atau orang menuju pemancungan seperti 11 tadi, yang mengatasnamakan hukum dan keadilan, karena itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Pembelaan diperlukan karena kematian tidak boleh dilakukan oleh manusia atas dasar hukum sekalipun. Artinya ketika seorang penjahat misalnya, tidak boleh ada hukuman menghilangkan nyawa, tetapi biarlah Tuhan yang menghukum senantiasa. Itu makanya sampai sekarang gereja kita menolak hukum yang tua, itu namanya hukum apabila sudah tua dan boleh disuntik pelan-pelan hingga mati. Karena di dalam diri kita manusia sebagai ciptaan Tuhan ada kesegambaran, dan hukum itu ditentang oleh gereja. Oleh karena itu dengan dasar apapun tidak boleh dilakukan proses misalnya pembunuhan atas dasar hukum dan apapun, karena yang berhak mencabut nyawa manusia adalah Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Sekalipun Tuhan selalu menguji kami dalam berbagai hal, tapi melalui firman-Mu supaya kami peduli Tuhan terhadap ketidakadilan dan hukum yang terkadang membawa sebagian orang yang menyalahgunakan kekuasaannya melakukan tindakan semena-mena atas dasar hukum untuk membunuh, untuk melakukan hukuman-hukuman. Tetapi melalui firman-Mu biarlah Tuhan senantiasa mengingatkan kami dan mengingatkan setiap orang yang memiliki kekuasaan supaya tidak semena-mena melakukan hukuman. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk lebih memahami apa arti peringatan Tuhan atas hukuman bagi kami. Sebab itu juga penting supaya kami taat dan setia hanya kepada Tuhan senantiasa yang memberikan kehidupan bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.